Gelombangnya ada setengah. Kalau misalkan dia bilang nada arus pertama, nada arus pertama itu kan F1, dia bilang 2/2. Berarti di dalam pipa organa terbuka ada satu buah gelombang. Karena 2/2 itu sama dengan 1. Sampai di situ. Jelas tidak? Jelas, Kak. Oke. Silakan difoto dulu, kita masuk ke soal. Jadi ada beberapa soal yang aku kasih, ini kan ada 30 soal. Jadi kita ambil dulu beberapa soal yang kita bisa jadikan contoh. Terus kita masuk ke gelombang elektromagnetik, ngerjain beberapa soal, masuk ke gelombang cahaya, ngerjain beberapa soal. Kalau ada waktu, baru kita bahas semua soalnya. Ya? Oke? Jelas? Jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Udah di foto? Bisa dihapus? Sudah. Bisa, Kak. Oke, aku hapus ya. Jadi kita akan lihat beberapa soal nih. Silakan soal yang pertama. Yang pertama kita coba cari soal ya. Soal nomor yang gampang dulu. Nomor 5. Perhatikan soal nomor 5. A dan B, seseorang berdiri di pinggir jalan. Berarti ada orang berdiri di pinggir jalan. Ada orang berdiri di pinggir jalan. Seperti itu. Sebuah mobil bergerak menjauhi orang tadi dengan kecepatan 20 meter sambil membunyikan klakson yang berfrekuensi 400 Hz. Berarti sini ada mobil bergerak menjauhi kecepatannya 20 meter sambil membunyikan klakson yang berfrekuensi 400 Hz. Seperti ini. Nah, kalau kamu mengerjakan, begini caranya. Gambarkan dulu, terus tentukan siapa yang menjadi pendengar dan siapa yang menjadi sumber. Orangnya diam, mobilnya jalan, yang mengunjungi mobil. Berarti otomatis mobil itu adalah sumbernya. Berarti kita tanya. Orangnya berdiri di pinggir jalan, diam, ini adalah pendengar. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lihat. Berarti Sinta kabur dari Pandu. Sinta kabur dari Pandu. Kalau Sinta kabur dari Pandu, berarti positif kecepatannya. Nah, terus cara yang kedua adalah rumusnya kalian tulis, tapi tanda positif negatifnya jangan ditulis dulu. Jadi kalian tulisnya begini. P sama dengan P, PP, P, PS dikali S. Seperti itu kalian bikin. Terus kalian lihat dari gambar. Pendengarnya diam. Otomatis ini adalah 0. Jadi kita hapus. Tidak ada. Hilang. 0. Sumber menjauhi. Pendengar, berarti kan dia positif. Berarti tandanya di sini positif. Seperti itu. Baru kalian masukin angkanya. Berarti PD udaranya adalah 380 per 380 per 380 plus 20 dikali 400. Berarti 380 per 400
400 dikali 400 kita coret. Berarti frekuensi pendengarnya adalah 380 Hz. Seperti itu cara mengerjakan. Jelas? Jelas, Kak. Jelas, oke. Satu yang kita mau kerjain lagi adalah tentang frekuensi pelayangan. Jadi kalau frekuensi pelayangan, kalau misalkan ada dua buah sumber yang didengar oleh satu pendengar. Ini adalah soal nomor 2. Seorang pendengar berdiri di samping sumber bunyi yang frekuensinya 684 Hz. Berarti ini ada pendengar. Terus di sini ada sumber 1. Frekuensi sumber 1 adalah 684. Seperti itu. Kemudian sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi 676 Hz bergerak mendekati pendengar. Berarti anggaplah di sini ada sumber kedua bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Frekuensinya adalah 678. Yang ditanya adalah frekuensi layangan yang didengar oleh pendengar. Jadi perhatikan, ini kuncinya adalah ini sumber yang pertama dia diam, pendengarnya diam, artinya dua-duanya nggak bergerak. Nah kalau dua-duanya tidak bergerak, berarti frekuensi yang pertama itu akan didengar sama besarnya dengan frekuensi sumbernya sendiri. Jadi bisa kita langsung tuliskan Fp1-nya adalah Fp1-nya adalah Fp1. Berarti 684. Kita tidak perlu menghitung lagi. Kenapa? Karena dua-duanya diam. Pendengarnya diam, sumber 1 juga diam. Nah sekarang yang harus kita lihat adalah yang pendengar dengan sumber kedua. Yang bagian ini. Nah sekarang kita lihat nih. Sumber 2, Sintanya mendekati pandu. Kalau Sinta ngejar-ngejar pandu, berarti VS ya, itu jadi negatif. Seperti ini. Caranya sama dengan yang ini. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menuliskan dulu rumusnya tanpa positif negatif. P, PP, P, PS dikali FS2. Karena pendengarnya diam, berarti ini kita silakan. Tidak. Yang di bawah, PS negatif, masukin nilai negatif. Kita hitung. P di udaranya adalah 340. Berarti kita 340 per 340 min 2 dikali FS2. Seperti ini, sorry, FS2-nya ya. 670. Berarti 340 per 338 dikali 60. Ini dicoret jadi 2. Berarti jawabannya adalah 680 Hz. Nah ini adalah frekuensi pendengar kedua. Yang ditanya adalah pelayangannya. Pelayangannya itu berarti selisihnya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Berarti frekuensi layanan selalu yang lebih besar. 684 dikurangi 680. Berarti jawabannya adalah 4 layanan per saat. Seperti itu.
4 layangan per second atau bisa kita sebut sebagai 4 Hz. Seperti itu. Jelas? Coba diperhatikan dulu. Tadi 600 Tadi kenapa? 684 tuh apanya, Kak? 684 adalah frekuensi sumber yang pertama. Karena kan gini, kalau misalkan aku lagi diem nih, terus di sebelah aku misalkan Kak Wahyu teriak-teriak. Nah, karena kita sama-sama diem, suara yang dikeluarin sama Kak Wahyu itu kan sama dengan suara yang aku dengar kan? Iya. Jadinya frekuensi pendengar yang pertama itu sama dengan frekuensi sumber yang pertama. Jadi kita tidak usah mencari lagi. Sedangkan frekuensi sumber yang kedua, sumbernya jalan mendekati kita. Berarti ada perubahan. Nah, itu kita harus hitung pakai efek Doppler. Jadi ada 2 poin, satu yang kita harus hitung. Nah, yang disebut pelayangan adalah selisih frekuensi yang didengar sama orangnya. Begitu. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Lanjut dulu ya. Sekarang kita cari yang intensitas. Benar. Yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3 itu sesuai dengan materi intensitas yang pertama. Jadi ada jarak A ke sumber adalah 2/3 kali jarak B ke sumber. Jadi kita bisa menyebutkan seperti ini. RA sama dengan 2/3 RB. Seperti ini. Kemudian, jika intensitas bunyi yang didengar A adalah I0, berarti kita bisa A sama dengan I0. Berarti I-nya sama dengan berapa? Nah, kalau misalkan kita tahu perbandingan jarak seperti ini, kita bisa bikin pakai rumus ini. IB per IA sama dengan RA kuadrat per RB kuadrat. Sekarang tinggal masukin saja. IB per I0 sama dengan RA adalah 2/3 RB. Terus kita kuadratkan, berarti jadi 4/9 RB kuadrat per RB kuadrat. RB kuadrat tinggal kita coba. Seperti ini. Berarti kita dapat bahwa IB-nya sama dengan 4/9. Begitu. Jawabannya adalah yang B. Jelas? Jelas, Kak. Oke, silakan difoto dulu. Aku mau hapus, kita cari yang intensitas lagi. Udah, Kak? Ya, sudah? Sudah, Kak. Oke, aku hapus ya. Oke, selanjutnya masih tentang intensitas. Kita coba pakai soal dulu yang nomor 11. Kita lihat nomor 11. Salah intensitas beberapa radio bersama. Berarti ada N 2 radio. Berarti kita mikir TIN sama dengan 80 desibel. 80 desibel. Jika secara intensitas satu radio, berarti kita tuliskan TI1 sama dengan 60 desibel,
Yang ditanya adalah berapa jumlah radio. Yang ditanya adalah rumus yang mana? TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Jadi ditanya adalah N ini kan. Kita masukin sekarang lain. 80 sama dengan 60 plus 10 log N. Pindahin ke sini. Berarti 80 min 60 sama dengan 10 log N. 20 sama dengan 10 log N. Sudah dijalankan bawahnya. Di sini ada 2, ya. 2 dengan log N. Karena ini tidak boleh disamakan, berarti kita bikin jadi log dulu. 2 itu adalah hasil dari 10 log 10 pangkat 2. Jadi kita bikin log 10 pangkat 2 sama dengan log N. Log N kita jawab nih. Dapat. Berarti N-nya sama dengan 10 pangkat 2. 102. Seperti itu. Jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Berikutnya. Nah, ini lihat. Yang nomor 1. Yang nomor 1 itu yang diketahui adalah intensitas. Tapi yang ditanya adalah taraf intensitas. Artinya kita harus mengubah dulu intensitasnya menjadi taraf intensitas. Kita kerjain nomor 10. Coba nomor 1. Nomor 1. Intensitas bunyi mesin jahit yang sedang bekerja adalah 10 pangkat min 9 watt per meter persegi. Berarti ini kita bikin sebuah mesin jahit sama dengan 10 watt per meter persegi. Intensitas ambang adalah 10 pangkat min 12. Itu berarti kinolnya. Kinolnya dari 10 pangkat min 12. Maka taraf intensitas dari 10 mesin jahit. Berarti N-nya sama dengan 10. Yang ditanya PI 10. Itu berapa? Jadi bagaimana mengerjakannya kalau ini? Berarti harus ada 2 kali pengerjaan. Yang pertama, intensitas ini harus kita rubah menjadi taraf intensitas. Jadi kita bikin PI 1 sama dengan 10 log I1 per I0. Kita masukin 10 log 10 pangkat min 9 10 pangkat min 12. 10 log 10 pangkat 3. Nah, log 10 pangkat 3 itu adalah 3. 3 ini dikali 10. Jadi dia adalah 30 desibel. Nah, ini adalah taraf intensitas, tapi buat satu mesin jahit. Nah, yang ditanya apa? Taraf intensitas untuk 10 mesin. Berarti kita masukin lagi ke rumus yang ini. Berarti kita masukin PI 10 sama dengan PI 1 30 plus 10 log N 10. Berarti 30 ditambah 10 dikali log 10 kan 1. Berarti ini 1 dikali 10. Berarti jawabannya 10. Berarti 30 ditambah 10. Jawabannya adalah 40 desibel. Seperti itu. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Satu lagi. Yang belum, ini nggak ada ya soal lagi. Pada jarak nggak ada ya. Oke. Aku akan memberikan soal tambahan. Soal tambahan.
Misalkan, ini ada sumber bunyi. Terus di sini ada posisi A, jaraknya adalah 10 meter. Terus di sini ada posisi B, jaraknya adalah 1000 meter. Kemudian kita tahu bahwa TI yang terdengar di A itu adalah 80 desibel. Yang ditanya berapakah TI yang terdengar? Ini adalah TIRB sama dengan A. Ini berarti kita harus pakai rumus yang TIR2 sahabat teman. Nah, perhatikan supaya kalian tidak bingung, jadikan TIR2 selalu yang jaraknya lebih jauh. Jadi ini kita bikin begini. TIRB sama dengan TIRA ini 20 log RB per. Jadi kita bikin seperti itu. RB-nya lebih jauh, berarti kita bikin RB. Kita masukin TIRA adalah 80 desibel. Masukin 80 dikurangi 20 log. RA-nya berapa? RA-RB-nya 1000. Masukin 1000. RA-nya berapa? 10. Misalkan berarti 80 dikurangi 20 log 100. Nah, log 100 itu adalah 10 pangkat 2. Berarti 80 min 20 log 10 pangkat 2. Log 10 pangkat 2 itu adalah 2. Berarti 2 dikali 20 adalah 40. Berarti ini 80 min 40. Berarti sama dengan 40 desibel. Seperti itu. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Ini sudah semua tipe soalnya. Jadi kita beralih ke ini dulu nanti gelombang elektromagnetik. Silahkan difoto dulu. Sebentar. Ayo sudah. Sudah difoto? Udah, Kak. Sudah. Oke. Jadi untuk gelombang elektromagnetik itu sebetulnya lebih pada sifat-sifat gelombang, terus urutan gelombang dan lain-lain. Jadi aku akan memberikan diagram urutan gelombang elektromagnetik. Ya, pada saat kita belajar tentang gelombang, yang harus kalian tahu adalah urutannya. Nah, untuk mempermudah kalian menghafal, itu kita bikin menjadi seperti ga, ru, si, mo, seperti ini. Silakan nggak kalau pakai simbol merah? Kenapa, Dede, Kak? kelihatan nggak pakai simbol merah? Kelihatan, Kak? Kelihatan. Oke. Kalau nggak, aku ganti yang hitam lagi. Soalnya sebenarnya udah mau habis deh. Oke, jadi perhatikan. Kenapa aku bikin singkatan Garuda supaya kalian gampang menghafalkannya. Ga, ini adalah untuk sinar gamma. M, ini adalah untuk sinar X-ray. U, ini adalah untuk sinar UV. Kemudian C, nah ini adalah cahaya. Ini adalah infrared kamera. M ini adalah gelombang mikro. P dan F ini adalah gelombang TV dan radio.
Seperti itu. Nah, cahaya tampak itu adalah sinar yang muncul akibat kebiasaan prisma atau sinar matahari yang kita kenal sebagai warna pelangi Megiccuhibinio. Jadi kalau misalkan kalian tulis Megiccuhibinio, tidak dituliskan dari kiri ke kanan ya, tapi dari kanan ke kiri. Jadi aku baca Megiccuhibinio. Aku akan kasih tips bagaimana cara kalian supaya ingat terus yang lebih panjang sinara yang mana seperti itu. Jadi perhatikan tempatnya dulu. Warna merah itu di sebelahnya inframerah. Warna ungu itu di sebelahnya ultraviolet. Coba dulu ya. Kemudian kalau misalkan kalian ingin tahu yang panjang gelombang lebih panjang yang mana, kalian ingat lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu warnanya apa? Merah, kuning atau jingga, sama hijau. Nah orang itu nggak bikin sembarangan, kan lampu lalu lintas warnanya apa ya? Nah kayaknya enaknya warna kuning hijau deh, kayak lagi pelangi-pelangi. Ya nggak kayak gitu juga, gitu. Jadi para ahli fisika memutuskan kenapa kalau lampu lalu lintas itu dipakai merah, kuning atau jingga dan hijau, itu adalah karena lampu merah itu merupakan lampu yang sinarnya memiliki panjang gelombang terpanjang. Buat apa kok panjang gelombang terpanjang? Supaya orang dari jauh sudah bisa melihat, oh itu lampunya warnanya merah, berarti mulai pelan-pelan atau mulai ngerem. Nah, kenapa kok berikutnya dikasih warna kuning atau jingga? Karena warna hijau dan biru itu biasanya orang-orang buta warna parsial itu tidak bisa membedakan antara warna hijau dan biru. Jadi akhirnya dikasih warnanya merah, kuning, hijau, tidak merah, kuning, biru seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau menghafalkan, yang pertama, merah itu yang panjang gelombangnya lebih panjang. Berarti ini lambdanya makin besar. Ke sini lambdanya makin kecil. Kalau lambdanya semakin besar, maka frekuensinya akan semakin kecil. Jadi terbalik, frekuensinya akan semakin kecil. Kelihatan nggak? Frekuensinya akan semakin besar. Seperti itu. Dan untuk gelombang elektromagnetik hanya ada sedikit sekali rumusnya. Energi itu dinyatakan dalam H atau HC per dalam rumusnya. P-nya adalah energi dalam joule. Nah, ini adalah konstan faktor berupa joule second. C itu adalah cepat lambat ya. 3 × 10⁻⁸ second. F ini adalah frekuensi. Satuan hertz. Dan lambda itu adalah panjang gelombang. Satuannya adalah meter. Seperti ini. Ini adalah rumus yang pertama. Ada rumus lagi nggak ya selain EHC lambda? Oh ini cahaya, pembiasan cahaya itu kalau misalkan dia melalui dua medium yang berbeda, misalkan ini dari udara masuk ke dalam air, dia masih terjadi pembiasan cahaya. Ya begitu. Seperti ini. Nah ini rumus yang harus kamu N itu berbanding terbalik. N2 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Pada saat terjadi perubahan medium, frekuensi tetap, jadi tidak berubah. Frekuensi itu tetap.
Ini yang harus kalian seperti itu. Nah, gelombang elektromagnetik teorinya hanya sampai sini saja. Mari kita coba ngerjain. Kalau ini bisa kita kerjain semuanya dari 16 sampai 21. Coba kita baca nomor 16. Urutan gelombang elektromagnetik berikut ini dari frekuensi rendah ke tinggi. Kalau dari frekuensi rendah ke tinggi, berarti dari radio menuju ke sinar gamma. Karena yang ditanya adalah frekuensi rendah ke tinggi. Nah, kita lihat aja. Yang pertama, cahaya tampak, berarti tengah-tengah. Sebelah kirinya ultraviolet, sebelah kiri sinar gamma. Betul ya? Berarti jawabannya yang A. Kalau yang B, dia terbalik. Harusnya sinar inframerah, cahaya tampak dulu, baru sinar X. Seperti itu. Yang C, harusnya inframerah, ultraviolet, terus sinar X. Yang D, harusnya inframerah, cahaya tampak, ultraviolet. Yang E, harusnya gelombang TV, inframerah, ultraviolet. Jadi kalian harus hafal rumus Garucci motornya ini supaya gampang mengerjakan. Nah, yang nomor 17. Coba dibaca nomor 17. Jawabannya kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Apa jawabannya? C bukan, Kak. C, coba lihat. Frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Sinar. Kebalik dong. Balik Kan dari ya? frekuensi rendah. Kalau frekuensi rendah berarti dia dari radio. Yang mana? Bukan, Kak. Radio, radar, inframerah, cahaya tampak. Sinar X sama sinar gamanya kebalik tuh yang A. Ya kan? Berarti bukan yang A. Lagi? Yang D, Kak. D. Yang D. Betul, yang D ya. Radio, radar, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Ya, bahkan jadi ya. Karena biasanya pertanyaannya itu aja. Nah, kemudian berikutnya Kak, adalah mau nanya, biasanya. Kak. Ya. Kalau radar itu mikro ya, Kak? Radio radar masuk ke ini TV radio sini di sebelah kanan. Kalau mikro apa contohnya? Kalau mikro itu microwave. Oh, microwave. Gelombang mikro itu yang biasa dipakai untuk microwave di alat di rumah buat masak. Oke, Kak. Kayak oven gitulah dia modelnya. Oke. Nomor 18. Salah satu bahaya dari sinar X ketika digunakan dalam jumlah yang berlebihan adalah menyebabkan benda terbakar, enggak ya? Menyebabkan sel tidak terbelah, tidak. Menyebabkan terjadinya mutasi gen, iya. Jadi perhatikan, sinar X itu kalau zaman dulu itu sebelum ada COVID, itu orang yang di sinar X paru-parunya itu hanya boleh 6 bulan sekali. Kenapa? Karena memberikan kesempatan kepada sel-sel yang rusak akibat penyinaran sinar X supaya dia bisa menyembuhkan dulu selnya, memberi sel untuk kesempatan untuk menumbuhkan sel-sel yang baru. Tapi sejak ada pandemi ini itu tidak bisa dilakukan. Orang-orang yang kena COVID itu dalam 1 bulan itu bisa sampai 2-3 kali dilakukan ronsen penyinaran. Kenapa? Karena COVID ini cepat sekali merusak paru-parunya itu cepat banget. Jadi akhirnya pasien-pasien COVID di rumah sakit itu kadang-kadang untuk yang gejalanya parah itu dia bisa disinar X sampai 2-3 kali dalam 1 bulan. Nah itu sebetulnya merusak banget itu. Mungkin sih ya, aku sebenarnya nggak tahu ya dari sisi kedokterannya. Mungkin ininya agak diturunin, intensitas sinar X-nya mungkin agak diturunkan. Yang penting dia terlihat seberapa parah kerusakan yang terjadi di paru-paru seperti itu. Ya kalian hati-hati ya, jadi jangan sampai sakit, terutama jangan sampai kena sinar X. Oh kemudian sinar gamma, ini aku mau sekalian cerita nih, sinar gamma itu sebetulnya dia ada beberapa fungsi.
Kalau misalkan dia dalam dosis yang rendah, dia bisa mensterilkan alat kedokteran. Itu adalah kegunaan sinar gamma. Jadi kalau di rumah sakit itu ada ruang radiasi, itu untuk mensterilkan alat-alat kedokteran. Kemudian kalau kita naikin dosisnya, itu bisa buat kemoterapi. Jadi orang-orang yang terkena kanker-kanker jenis tertentu, itu biasanya di sinar gamma, diberikan sinar gamma di tempat tumbuhnya kanker. Misalkan ada kanker tulang. Nah, kalau kanker tulang dia kan modalnya satu tempat gitu. Nah, jadi misalkan posisi kankernya adalah di sini, di bagian ini kaki, posisi kankernya di sini. Nah, di sekelilingnya itu akan ditembak sinar gamma supaya mencegah si kankernya ini dia tidak menyebar. Sebetulnya seperti itu. Tapi kalau misalkan sinar gammanya terlalu berlebihan, itu justru malah menimbulkan kanker yang baru. Jadi memang kadar intensitas sinar gamma dalam kedokteran itu betul-betul harus dilihat karena dia berbahaya banget. Kalau dipakai pada dosis yang tepat dia berguna sekali, tapi begitu dosisnya kelebihan itu dia bahaya sekali. Kalau sinar X-ray buat itu ya tadi ya, buat memfoto paru-paru kita. Kemudian ultraviolet itu didapat dari sinar matahari. Jadi untuk yang penderita COVID juga biasanya dia disuruh untuk berjemur. Nah, kenapa disuruh untuk berjemur? Karena ternyata vitamin D itu adalah vitamin yang gunanya mengikat vitamin-vitamin yang lain yang di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan vitamin D kita kurang, meskipun kita minum vitamin C, vitamin A, segala macam vitamin E, tapi kadar vitamin D kita dalam tubuh kita kurang, itu vitamin itu tidak akan terserap oleh badan kita. Jadi percuma saja seperti itu. Tapi kalau sinar ultraviolet terlalu banyak, contohnya kemarin waktu di ribut-ribut ozon terbuka, sehingga paparan sinar matahari langsung kena ke bumi, itu menyebabkan sinar ultraviolet terlalu banyak, itu juga menyebabkan kanker kulit. Jadi memang ya semua yang berlebihan pada dasarnya tidak baik lah. Kalau cahaya tampak ya biasalah untuk melihat benda dan lain-lain. Inframerah. Nah, inframerah ini kayak nomor 19. Gelombang elektromagnetik yang dimanfaatkan untuk penginderaan jarak jauh adalah sinar inframerah. Jadi pemetaan itu kadang-kadang menggunakan sinar inframerah untuk melihat kontur suatu wilayah. Nah, apakah dia batuannya seperti apa, ketebalannya berapa, itu sinar inframerah. Kalau untuk di industri, sinar inframerah juga bisa dipakai untuk mengeringkan cat mobil. Jadi kalau misalkan di negara-negara yang tidak memiliki iklim tropis seperti kita, atau misalkan dia iklim tropisnya, dia ada 4 musim, di mana musim panas itu juga tidak terlalu lama waktunya. Itu biasanya pengecatan mobil dilakukan di ruang tertutup, kemudian dia dimasukkan ke suatu ruangan seperti oven gitu, disinari dengan sinar inframerah, itu untuk mengeringkan cat mobil, seperti itu. Selain itu juga sinar inframerah yang paling sering dipakai buat remote TV ya, remote TV itu yang paling banyak. Kemudian kalau televisi radio sih standar lah. Berarti yang nomor 19 adalah jawabannya adalah sinar inframerah. Nah, yang nomor 20 adalah sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Jadi perhatikan, sifat gelombang elektromagnetik itu apa? Yang pertama, dia adalah gelombang transversal. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang transversal. Jadi bukan longitudinal. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang bunyi. Kalau elektromagnetik atau gelombang cahaya itu termasuk gelombang transversal. Kemudian berdasarkan medium perambatannya, ada yang disebut sebagai mekanik dan elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik, seperti gelombang bunyi, dia memerlukan medium dalam perambatannya. Kalau gelombang elektromagnetik, dia tidak perlu medium dalam perambatannya. Makanya cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Jadi nomor 1 salah. Nomor 2 betul, nomor 3 salah. Nomor 4, dapat mengalami polarisasi dan interferensi. Nah, karena gelombang elektromagnetik itu salah satunya adalah gelombang cahaya, dan hanya gelombang elektromagnetik yang bisa mengalami polarisasi, berarti jawaban nomor 4 adalah betul. Jadi kalau gelombang cahaya, dia bisa mengalami polarisasi. Kalau gelombang bunyi, sampai sekarang belum bisa dipolarisasi. Berarti nomor 20 jawabannya adalah 2 dan 4. Jelas? Jadi kalau misalkan besok ada pertanyaan,
sebutkan jenis-jenis gelombang itu ada beberapa tipe. Yang pertama berdasarkan medium perambatan. Kalau berdasarkan medium perambatannya itu berarti gelombang transversal atau longitudinal. Terus berdasarkan medium perambatannya berarti gelombang mekanik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kemudian apalagi ya? Ada itu dulu deh, kayaknya itu dulu. Yang pentingnya itu. Ya, terakhir nomor 21. Nomor 21 gelombang elektromagnetik dengan gelombang. Nah, ini perhatikan. Kadang-kadang ada guru yang nanti memberikan satuannya adalah angstrom. Bisa kamu udah diajarin nggak? Jadi diajarin nggak angstrom? Satuan panjang gelombang. Pernah kan dikasih tahu tapi lupa. Oke. Ini aku kasih catatannya. Jadi yang disebut satuan namanya gelombang itu satu angstrom itu adalah 1 kali 10 meter. 1 nanometer. Nanometer atau mm itu adalah 1 kali 10 pangkat 9. 1 mikrometer. 1 mikrometer atau begini. Ini adalah 1 kali 10 pangkat 6 meter. Ini biasanya 1 milimeter 1 milimeter biasanya. Milimeter 1 kali 10 pangkat 3 meter. Ini biasanya bisa dijadikan buat satuan panjang gelombang. Ini buat lambda biasa. Yang satu lagi biasanya dijadikan dalam satuan frekuensi. Jadi karena kalau lambda itu pangkatnya min, nah kalau frekuensi pangkatnya tidak min. Berarti 1 kilohertz. Berarti 1 kali 10 pangkat 1 megahertz. Ini mega ya. Atau MHz. Ini adalah 1 kali 10 pangkat. Jadi ini harus dilihat. Giga 1 gigahertz 1 kali 10 pangkat plus 9 ya. Dan 1 terahertz 1 kali 10 pangkat 20. Jadi ini adalah satuan-satuan yang biasanya ada di dalam soal gelombang elektromagnetik. Jadi ada beberapa tipe yang harus kalian tahu. Coba difoto dulu. Iya Kak. Tangannya Ya, nutupin okay. Kak. Kenapa? Enggak jadi Kak. Tadi tangannya agak nutupin. Oh, udah sekarang? Udah Kak. Oke. Jadi kita coba ngerjain nomor 21 dulu. Soal 21. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang, itu angkanya sama dengan 5.000 angstrom, memiliki 5.000 angstrom yang ditanya dalam frekuensinya sama dengan gelombang. Jadi yang pertama kali kita kerjakan adalah mengubah satuan angstromnya dulu menjadi meter. Berarti lambda sama dengan 5.000 kali 10 pangkat 10 meter. Atau 5 kali 10 pangkat 10. Seperti ini. Kalau sudah seperti itu, terus kita, aku salah ya. Tunggu, kilo, mega, giga, tera. Oh, aku salah. Nanti aku betulin ya.
Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa frekuensinya. Ingat kan tadi rumus aku sudah kasih yang C sama dengan C per lambda. Jadi kalau misalkan kita sebutkan C sama dengan lambda dikali F, kita ya. Berarti F sama dengan C per lambda. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 plus 5 kali 10 pangkat. Berarti jawabannya adalah 0,6 kali 10 pangkat 15 atau 6 kali 10 pangkat 12 atau 600 kali 10 pangkat 12 ya. 600 kali 10 pangkat 12 itu adalah 600 terahertz, betul ya? Tadi kan aku sudah nulis ya, terahertz itu kan 10 pangkat 12 ya? Iya, Kak. Oke, berarti ini adalah 600 terahertz. Aku mau kasih soal tambahan buat tentang gelombang yang jadi soal gelombang rekaman. Jadi kadang-kadang soal gelombang magnetik kalau biasanya di UAS tertentu itu biasanya gurunya itu sekarang begini. Kemudian sama gurunya dia akan nulis begini. Titik-titik seperti ini. Nah, kemudian yang harus diisi adalah ini apa, dan fungsinya apa. Coba kalian hafal nggak? Setelah sinar X sebelum cahaya tampak ada apa? Sinar apa? Setelah sinar X sebelum cahaya tampak. Ultraviolet. Sinar Ultraviolet. violet. Berarti dia nggak sinar. Kemudian setelah cahaya tampak sebelum gelombang mikro itu ada sinar apa? Merah. Jadi kadang-kadang gurunya memberikan soal seperti ini. Jadi sama dia dikasih kotak-kotak, terus dikosongin tuh kotak-kotaknya, terus disuruh ngisi. Itu apa tuh bagiannya? Dengan apa kegunaannya? Jadi kalau untuk kalau untuk tanaman tuh buat apa sih? Fotosintesis. Inframerah buat apa? Remote control. Seperti itu. Kira-kira begitu. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas tidak? Jelas. Oke, difoto dulu ya ini. Kalian 4:30 ini ya? Sejarah ya? Iya, Kak. Bentar. 4:30 deh, masih sejam lagi kan? Iya. Iya, 4:30, Kak. Oke, masih sejam lagi. Ya sudah, ini dihapus, kita masuk ke gelombang cahaya. Soalnya nanti ada soal tambahan yang aku mau kasih di belakang. Yang pipa organa terbuka tertutup dawai kan belum ada tadi soalnya ya? Belum, Kak. Oke, nanti aku kasih. Udah di foto? Udah, Kak. Jadi untuk gelombang cahaya, aku memberikan menjadi jadi 2 bagian ya. Yang pertama adalah proses yang difraksi isi interferensi untuk bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua aku akan kasih tentang polarisasi. Jadi sekarang aku akan menerangkan dulu bagian yang pertama. Akan bikin tabel. Aku akan bagi bagian 3. Biar kalian tahu bedanya apa. Jadi kita belajar tentang gelombang cahaya.
bagian yang pertama. Dari bagian yang pertama, bagian yang pertama adalah difraksi. Kemudian difraksi isi. Dan interferensi. Jadi aku bikin 3 kanan 1, 2, 3. Aku akan memberitahu bedanya apa. Jadi kalau kalian membaca soal, cara tahu ini difraksi isi dan interferensi itu dari yang aku akan terangkan ini. Jadi yang pertama, kita akan tahu jenisnya itu dengan memperhatikan jumlah celahnya. Kalau difraksi, dia hanya ada 1 celah. Kalau difraksi isi, dia akan muncul garis barisan atau garis perpanjang. Atau dia akan muncul banyak celah. Banyak isi, banyak celah. Sedangkan yang disebut sebagai interferensi, dia hanya 2 celah atau disebut sebagai celah ganda. 2 celah. Jadi yang pertama itu adalah yang ini. Jadi begitu kalian ketemu soal, sebuah celah disinari cahaya dengan panjang gelombang. Nah itu karena celahnya cuma 1, pasti dia soal difraksi. Terus kalau dia bilang ini, seberkas sinar dilewatkan pada 2 celah. Atau seberkas sinar dilewatkan pada celah ganda. Nah itu berarti pasti interferensi. Terus berikutnya, seberkas sinar dilewatkan pada sebuah isi yang memiliki 500 goresan per sentimeter. Nah, kalau misalkan ada kata-kata goresan per sentimeter atau kisi, itu dia pasti adalah difraksi kisi. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah rumusnya sama. Jadi, aku hanya akan memberikan rumus umumnya. Jadi, untuk difraksi kisi dan interferensi, itu rumusnya hanya 2 ini saja. DY per A sama dengan M lambda. Atau D sin theta sama dengan M lambda. Jadi rumusnya ini. Buat yang ini, itu juga sama. DY per A sama dengan M lambda. D sin theta sama dengan M lambda. Apa rumusnya? Yang ini juga sama. Dari dulu. Rumus tidak sama. DY per L sama dengan M lambda. Dan D theta sama dengan untuk yang kedua. Terus kalau kalian tanya, kalau rumusnya apa bedanya? Yang pertama, aku akan kasih tahu bedanya. Kalau ini nggak usah dikasih tahu ya. Kalau D di sini itu adalah lengkap celah. Kemudian M-nya itu adalah orde garis doang. Seperti ini. Kalau di difraksi isi, D-nya itu adalah 1 per M. Di mana M-nya itu adalah goresan perpanjang. Dan M-nya itu adalah orde tekan.
order garis. Sedangkan untuk interferensi yang disebut sebagai D adalah jarak kontak dan M-nya ini adalah order garis gelap atau garis seperti ini. Mudah-mudahan cukup ya. Aku akan menggambar di bagian bawah apa yang aku maksud seperti ini. Jadi, kalau misalnya aku dikasih, mudah-mudahan kelihatan begini. Soalnya begini. Jadi soal satu saja soalnya. Dari sini ke sini, itu disebut sebagai titik. Terus di sini layar nih. Ini adalah layarnya. Dari sini ke sini, jarak ke layar itu adalah L. Kalau untuk difraksi isi, celahnya ada satu, begini. Tetapi di celahnya ini ada pembatas seperti ini. Nah, pembatas itu adalah yang disebut sebagai isi. Isi layar. Jadi ini L-nya. Di sini adalah untuk layar. Sedangkan untuk interferensi, celahnya dua, satu, dua, seperti ini. Yang disebut sebagai ini disebut sebagai ini. Inilah sama layar. L. Nah ini dia. Yang paling sebetulnya bikin kita gampang menentukan adalah kita tahu bahwa kalau di difraksi itu hanya ada garis gelap selain garis terang pusat. Jadi kalau di difraksi di sini yang pasti terang pusat. Terang pusat itu selalu sama. Di sini juga di tengah-tengahnya pasti terang pusat. Di sini di tengah-tengah ini itu juga dia terang pusat. Yang membedakan adalah garis yang di atas dan di bawahnya. Kalau untuk satu di garis di atas dan di bawah itu hanya ada garis gelap saja. Berarti di sini gelap satu, gelap dua dan seterusnya. Gelap satu, gelap dua, gelap tiga dan seterusnya. Dari setiap garis dari terang pusat ke gelap satu, dari gelap satu ke gelap dua dan berikutnya itu menunjukkan bahwa ordernya sama dengan satu. Jadi dari sini N-nya sama dengan 1. Dari sini ke sini, N-nya juga sama dengan 1. Setiap garis itu N-nya sama dengan 1. Jadi kalau misalkan ditanya jarak dari terang pusat ke gelap kedua, berarti 1, 2. Berarti N-nya sama dengan 2. Ini adalah untuk di difraksi satu celah. Nah, kalau dia difraksi banyak celah, lubangnya banyak nih. Nah, kalau lubangnya banyak, otomatis di bagian yang banyak muncul adalah garis terangnya, bukan garis gelapnya. Kalau di sini terang pusat, di sini terang dua, di bawahnya juga terang dua dan seterusnya. Nah, ini sama dengan di situ. Jarak antara terang dari terang pusat ke terang dua. Jadi kalau di SMA kita hanya belajar difraksi itu ada garis gelap. Di difraksi isi hanya ada garis terang. Itu khusus di SMA. Kalau nanti kuliah akan muncul terang dan gelap. Nah, beda dengan di interferensi.
Nah, perhatikan, interferensi itu muncul karena di sini ada sinar. Celahnya dulu nih, yang atas sama yang bawah. Nah, otomatis kalau ada sinar lewat dua celah ini, kadang-kadang sinarnya jadi saling meniadakan, itu yang disebut sebagai interferensi destruktif. Kadang-kadang justru saling nambah terang. Nah, kalau nambah terang berarti yang disebut sebagai interferensi konstruktif. Nah, sehingga di layar munculnya bergantian. Habis terang, terbitlah gelap. Habis gelap, terbitlah terang. Dan itu hanya terjadi di interferensi. Kita sebut sebagai gelap satu, terang satu, gelap dua, terang dua, dan seterusnya. Di bawahnya juga sama. Gelap satu, terang satu, gelap dua, terang dua, dan seperti itu. Jadi hanya di interferensi di SMA yang dipelajari adalah ada terang dan gelapnya. Nah, kalau di difraksi dan difraksi kisi, itu kan N-nya sama dengan 1 ya. Jadi kalau di difraksi jarak ke gelap ya 1. Di difraksi kisi jarak ke terang 1. Nah, kalau di interferensi karena ada jarak terang dan gelap, jadi jarak per garisnya itu setengah. Jadi kalau misalkan dari terang pusat itu N-nya sama dengan 1. Dari gelap satu ke terang satu, berarti kalau dari gelap ke gelap dia melompati dua garis, berarti N-nya sama dengan seperti itu. Sekarang coba kita lihat, kalau dari terang pusat ke gelap kedua, ada berapa garisnya? 1, 2, 3. Berarti jarak, N orde dari terang pusat ke gelap kedua adalah 3/2. Seperti itu. Jelas tidak sampai sini? Adik-adik? Jelas nggak? Jelas nggak? Apria, Rio, Rafindra? Lumayan jelas nggak? Ada yang mau ditanyain? Jadi di fraksi itu yang T berarti nggak ada dong? Apanya Masih nggak ada? Apa sih? Apanya nggak ada? T masih ada dong berarti T? Terangnya? Nggak ada kan ya? Nggak ada terang. Kalau di difraksi yang satu celah nggak ada terang. Nggak ada terang. Oke. Jadi kalau di difraksi yang satu celah dia hanya ada gelap. Ada lagi yang mau tanyain? Ya. Kalau yang interferensi berarti itu kalau dari gelap 1 ke gelap 2 berarti 1 gitu Pak N-nya. Gelap 1 ke gelap 2. Iya, betul, 1, betul. Gelap 1 yang di atas ke gelap 1 yang di bawah kan maksudnya? Iya Kak. Iya, 1, betul. Betul. Emang kalau dua-dua di atas gimana Pak? Yang mana? Yang interferensi. Yang interferensi kenapa? Kalau apa? Tadi kan saya bilang kan dari gelap 1 ke gelap 2 yang di atas itu kan berarti kan 1 ya, Kak? Ya. Kalau yang dari atas ke bawah gitu bisa nggak sih, Kak? Gelap 1 Oh, bisa melompat. Jadi gini loh. Yang penting adalah setiap itu lompatnya L setengah. Jadi kalau gelap 1 di atas atau gelap 1 di kanan, gelap 1 di kiri, berarti dia lompatnya berapa? 1, 2. Kalau lompatnya 2 berarti 2 dikali setengah. Berarti 1. Gitu. Oke, Kak. Jelas sampai situ? Jelas Kak. Oke, silakan difoto dulu. Kita bahas soal. Sudah? Sudah, Kak. Oke. Nanti aku akan memberikan tips-tips gimana cara ngerjainnya supaya kalian meminimalisir kesalahan penghitungan yang suka kalian.
Yang interaksi dulu. Nomor 28. Coba kita lihat nomor 28. Sebenarnya cahaya melewati celah tunggal. Nah, dia bilang celah tunggal. Celah tunggal difraksi. Jadi kalau kalian cari ini adalah difraksi. Ada ini cuma satu celah. Sehingga terbentuk pola terang pada layar. Jika panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 6.000 angstrom. Berarti lambdanya adalah 6.000 atau 6 kali 10 pangkat itu. Dihasilkan garis minimum orde ketiga. Minimum itu berarti garis bulat. Orde ketiga berarti N sama dengan 3. Dengan sudut deviasi letaknya adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah lebar celah. Lebar celah berarti yang ditanya adalah D-nya. Ini aplikasi tipsnya mengerjakan. Jadi kalau misalnya kalian soal dia ada sudutnya. Berarti kan otomatis kita pakai rumus yang pakai desin theta. Desin theta. Jangan memasukkan angkanya di sini ya. Jadi nanti kalau kalian seperti ini, bikin menjadi apa yang ditanyakan dulu. Berarti D sama dengan N lambda sin theta. Nah kalau sudah seperti ini, baru kalian masukin angkanya. N-nya berapa? 3. Lambdanya berapa? 6 kali 10 pangkat 30 derajat berapa? Silakan. Nah, perhatikan. Tidak usah dibikin jadi 0,5. Kalau bikin setengah, bikin gini kan? 1/2. 2-nya otomatis dimulai ke atas. Berarti 6 kali 6 berarti jawabannya 7 meter. Sekarang kita lihat. Dia adanya berapa? 3,6. Jadi itu adalah jawabannya 3,6 kali 10 pangkat 6. Seperti itu. Jelas? Jelas ya? Ya, Dek? Jelas, Kak. Oke. Sekarang kita coba yang isi difraksi. Nomor 26. Ini nomor 26 ini kadang-kadang soal yang cepat. Sebenarnya dia otomatis dengan panjang gelombang 500 nanometer. Berarti lambda sama dengan 500 nanometer, nanti 5 kali 10 pangkat 7 meter. Tegak lurus pada kisi difraksi. Jika kisi memiliki 400 garis tiap sentimeter, berarti N sama dengan 400 garis per sentimeter. Dan sudut deviasinya katanya adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah banyaknya garis terang yang berada pada layar. Tips yang pertama, kalau kalian mengerjakan soal difraksi seperti ini, yang dilihat adalah satuan N. Kalau N-nya per sentimeter, berarti lambdanya jangan tetap meter, tapi rubah ke sentimeter, berarti 10 mm. Seperti itu. Ulangi lagi ya, tipsnya adalah kalau misalkan mengerjakan soal ini, dilihat satuan N-nya. Kalau dia per sentimeter, rubahnya ke sentimeter, jangan ke meter. Suka salah kalian, nanti di akhir baru mulai dari sini. Yang ditanya adalah banyaknya garis terang. Rumusnya berarti 1/n sin theta sama dengan N lambda.
Sama seperti soal yang tadi, jangan dimasukin dulu angkanya, tapi bikin menjadi yang ditanyain. Jadi N sama dengan sin theta per N dikali 5. Nah, kalau sudah seperti itu, baru masukin angka. Ya, sin theta. Sin 30 setengah, bikin setengah. Duanya langsung dimasukin ke bawah. Dikali 1 per N besar 400, 4 kali 10 pangkat 2, lambdanya 5 kali 10 pangkat min. Begini cara mengerjakan. Menghitungnya, lihat. 2 dikali 5 adalah 10. 10 dikali 10 pangkat 2, berarti 1000. 1000 dikali 10 pangkat min 5, berarti 10 pangkat min 2 naik ke atas berarti 100 per 4. Jawabannya adalah 25. Ini bukan jawabannya ya. Jadi hati-hati. Ini belum selesai. Yang ditanya adalah banyaknya dari pada layar. Tadi kalian ingat, tadi aku bilang gambar itu di sini ada terang satu, di sini ada terang satu, ya enggak? Ada terang satu di atas, ada terang satu di bawah. Jadi kalau misalkan dibilang 25, berarti 25 itu buat satu sisi saja. Berarti di atas ada 25, di bawah sini ada 25, di tengah-tengah ada terang. Berarti kalau ditanya berapa banyak garis, berarti jawabannya adalah 1 jawaban. Jadi ini adalah soal yang sering dipakai buat mengecoh. Kalian dapat N-nya 25. Ada jawabannya 25. Langsung dicoret. Padahal bukan itu jawabannya. Karena yang ditanya adalah banyaknya garis terang pada layar. Beda seperti itu. Ya? Jelas? Mau Yes. nanya Kak saya? Jelas. Oke. Aku akan kasih satu soal yang celah ganda. Nanti kita polarisasi, terus soal kita tambahin soal yang ya. Mau nanya Kak saya. Ya, silakan. Saya masih kurang ngerti bedanya N besar sama N kecilnya. Oh, kalau ini aku mau ngerjain gambarnya ya. Kalau misalkan dia diffraksi, yang besar itu yang di celahnya. Sedangkan N kecil itu yang di layar pusat, ini yang disebut. Jadi kalau N besar itu adalah banyaknya garis atau goresan per sentimeter di celah, sedangkan yang namanya N kecil itu adalah jumlah garis terangnya. Jumlah garis terang kalau di difraksi kisi, kalau di difraksi satu celah itu berarti jumlah garis gelap. Ordernya gitu. Berapa ordernya? Berarti berapa garis terangnya? Berapa garis gelapnya? Kalau dari sini terang pusat ke terang 2. Berarti ordernya berapa? 2. Satu garis itu ordernya berapa? Ya Kak. Ya? Dari Yang mana Kak? yang ini. Ya, kan kalau dari terang pusat ke terang satu kan ordernya 1, N kecil 1 kan? Iya. Berarti kalau dari terang pusat ke terang 2, ordernya berapa? 2. Iya, betul seperti itu. Kalau N besar ini, itu adalah banyaknya garis ini. Itu adalah N besar ya. Seper N besar tuh D ya Kak? Iya, 1 per N besar itu adalah D. Oke, Tadi udah Kak. aku tulis kan di rumus ya? Udah Kak. Iya. Ada lagi jelas nggak? Jelas Kak. Jelas. Oke. Satu soal lagi dulu yang interferensi yang. Nomor mana ya? Biar agak
24. Kita kerjain nomor 24. Dua celah. Nah, dia sebutkan tuh dua celah. Kalau dua celah berarti dia interferensi. Dua celah yang berjarak 1 mm itu berarti adalah D kecil. D kecil sama dengan 1 mm. Berarti 1 kali 10 pangkat 3. Disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 kali 10 pangkat 7. Berarti kalau saya dikatakan panjangnya adalah 65 kali 10 pangkat 6. Aku ubah. Garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Jadi kalau disebutkan layar, berarti pasti L besar. L-nya adalah 1 meter. Kemudian yang ditanya adalah jarak antara gelap ketiga dan terang kelima. Berarti untuk gelap ketiga sampai terang kelima. Nah, kalau misalkan kalian bingung, digambar saja. Ya, gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2. Kita gambar ya gelap ketiga ya. Gelap 3, terang 3, gelap 4, terang 4, gelap 5, terang 5. Gitu ya urutannya kan, gelap terang ya. Nah ini berarti ada berapa garis yang perhatikan? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 garis, berarti R-nya sama dengan 5 dikali setengah. Atau 5/2. Sampai di situ dulu saja. Mengerti nggak dapat dari mana itu angka 5/2? Saya nggak ngerti 1/2-nya dari mana, Kak. Setiap garis ini kan N-nya setengah. Tadi aku sudah gambar. Kalau interferensi, antar garis itu N-nya sama dengan setengah. Ingat nggak tadi? Oh, yang tadi. Ya, ingat, Kak. Ingat. Iya, betul. Nah, karena dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali setengah. Begitu. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Karena kita sudah dapat N sama dengan D. Terus kita masukin kan D per L sama dengan N lambda. Sama kayak yang tadi, tulis dulu sampai carinya. Y sama dengan N lambda per D. Kalau sudah seperti itu, baru dimasukin angkanya. N-nya berapa? 5 per 2. Lambdanya berapa? 65 kali 10 pangkat 8. Kali 5 dikali 5. Kenapa? 32,5 dikali 5 berarti 1,62. Berarti jawabannya adalah 1,662,5 kali 10 pangkat min 5 atau 162 dong ya? 162 kali 10 pangkat min 5 atau 1,62 mm. Begitu cara ngerjainnya. Jelas? Besok kalian boleh pakai kalkulator nggak sih? Kenapa, Kak? Boleh pakai kalkulator nggak sih? Kayaknya sih enggak, Kak. Kayaknya enggak, tapi ketahuan nggak sih kalau pakai kalkulator? Enggak Biasanya tahu, kalian Kak. tetap aja pakai Enggak kalkulator. tahu.
masuk. Kalau polarisasi nggak masuk, berarti kita latihan ini aja ya, latihan yang pipa organa terbuka sama dawai kan tadi belum ada soalnya ya. Iya, Kak. Oke, ini ya, udah ya, aku hapus ya. Ya. Jadi aku akan memberikan empat contoh soal dawai, pipa organa terbuka, pipa organa tertutup. Satunya lagi adalah gabungan yang salah yang satu. Sebuah dawai bermassa 10 gram Tes. memiliki panjang 1 cm. Jika nada dasar sama dengan 200 Hz, tentukan A tegangan dawai, kemudian D nada atas kedua. Seperti ini. Jadi sebuah dawai termasuk jika nada dasar frekuensi nada dasar jika frekuensi nada dasar adalah yang ditanya adalah berapakah tegangan dawai, yang B adalah nada atas kedua. Jadi kalau misalkan kalian mengerjakan yang pertama kali kalian harus kerjakan adalah rumus nada dasar dulu, karena berarti kita bikin F0 sama dengan 1/2 P per L. Jelas sampai sini? Nada dasar kan setengah P per L. Nah di sini P ini kita ganti dengan rumusnya F0 sama dengan setengah L-nya udah di sini. P-nya aku ganti jadi akar F per min. Sampai di sini jelas? Jelas, Kak. Oke. Aku akan bikin di sini. Berarti F0 sama dengan 1/2 akar FL per M. Jelas? Nah, karena yang ditanya di bagian yang dalam, ini apa? Karena yang ditanya di bagian dalam, berarti F0 kuadrat sama dengan 4L kuadrat dikali FL per. Jelas sampai situ? Kurang, Kak, kurang jelas. Kenapa? Kurang jelas, Kak, tadi yang Kurang dari- jelas. Oke. Kan yang mau kita tanya adalah yang mau kita tanya tegangan dawai itu posisinya di dalam akar. Nah, supaya menghilangkan akar, berarti kita kuadratkan. Berarti F0-nya jadi F0 kuadrat. 1/2-nya dikuadratkan jadi 4. L-nya dikuadratkan jadi L kuadrat. Terus yang di dalam akar jadi hilang. Jadi kita cuma tulis L per M. Seperti itu. Jelas? Oh, iya, Kak. Terus Oke. L Berarti per kan M-nya dari kita- mana? Kenapa? L per M-nya dari mana tadi, Kak? Ini apa dia tulis? Ini sama dengan masa dawai. Pertanyaan dawai.
Oh, iya, Kak. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan yang kita cari berarti N sama dengan 4 L M dikali F0 kuadrat. Betul tidak? Betul ya? Betul, Kak. Oke. Jadi tinggal kita masukin berarti 4 tetap. L-nya 100 cm per satu meter. M-nya 10 gram, berarti 10 per 1000 kilogram. F0-nya adalah 200, berarti 200 seperti ini. Tinggal dicatat aja nih. Oke. Oke. Mulai dicatat. 4 kali 28, 3.200. Seperti itu. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Nah, sekarang berikutnya yang ditanya adalah nada atas kedua. Nah, kalau menghitung nada atas kedua, kita nggak usah kemana-mana. Jadi kalau yang tadi aku tulis kan F0 berbanding F1, berbanding F2, berbanding F3, dan seterusnya. 1. Berbanding 2, berbanding 3, berbanding 4. Seperti itu ya. Berarti nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Nah, ini ya, F3. F3 sama dengan, kita bikin perbandingan supaya kalian lagi. F2 per 3 sama dengan F0 per 1. Berarti F3, F2 sama dengan 3 F0. Kita tahu F0-nya adalah 2. Berarti 3 200, berarti jawabannya 600 Hertz. Seperti itu. Jelas? Jelas, Kak. Jelas nggak? Jelas, Kak. Oke. Soal berikutnya. Aku akan kasih soal tidak berdasarkan kalimat, tapi aku akan memberikan gambarnya. Jadi soal satu. Soal kedua, aku akan bikin begini. Sebuah memiliki panjang. Yang panjang ya, memiliki panjang. Kecepatan lambat bunyi di udara sama dengan 300 meter per second. Yang ditanya adalah tentukan jenis alat. D. Nada dasar. Jangan nada dasar dulu. Panjang. Jika diketahui frekuensi pada gambar sama dengan nomor 600 Hz. Nah, seperti itu. Jadi, kadang-kadang gurunya memberikan gambar seperti itu. Atau misalkan dia ngasihnya begini. Sebuah alat memiliki 3 simpul dan 4 perut.
Nah, berarti kalau 3 simbol dan 4 huruf gambarnya seperti ini. Jadi kalau dia perutnya lebih banyak, berarti dia pasti pipa organa terbuka. Jadi kalau misalkan gambarnya seperti ini dia ada perutnya 1, 2, 3, 4 dan simpul ya 1, 2, 3 simpul. Jadi kalau perutnya lebih banyak daripada simpulnya, dia pasti pipa organa terbuka. Itu adalah kunci yang pertama. Jadi kalau ditanya apakah jenis alatnya, dia adalah pipa organa terbuka. Kemudian yang B, yang ditanya adalah panjang alat jika diketahui frekuensi pada gambar itu adalah 600 Hz. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita lihat ini. Sama dengan detik-detik V per L. Bikinnya begitu dulu. Tadi aku sudah kasih tahu bahwa angka yang di depan ini adalah jumlah gelombang yang ada di gambar. Nah, sekarang kita lihat ini. Gelombangnya ada berapa biji yang ada di gambar itu? Ya. 1. Berarti jumlah gelombangnya adalah 3. Nah, angka 3/2 itu kita jadi kita bisa tahu kalau 1/2 nada dasar, 2/2 nada atas pertama, 3/2 itu adalah nada atas kedua. Kalau ini 3, jadi dari gambar saja kita sudah bisa menentukan dia nada atas keberapa. Apakah dia nada dasar atau nada pertama atau nada atas kedua dan seterusnya. Nah, nih, dapat seperti ini. Kalau sudah begini, tinggal kita masukin nih yang ditanyakan panjang. Berarti L sama jadi 3/2 P per frekuensi. Berarti 3/2 dikali V-nya adalah 300, F2-nya adalah 600. Dikali catat aja. 3/4 meter atau panjangnya adalah 75 cm. Seperti itu cara kamu. Jelas? Kak. Jenis Tadi alatnya apa? Hah? Apa? Tadi Yang mana? Alatnya apa, Kak? Jenis alatnya? Ah. Pipa organa terbuka. Oh, itu. Kalau jumlah perutnya lebih besar daripada jumlah simpulnya, ini dihapus dulu deh, biar aku nanti kasih keterangannya. Hapus dulu, dihapus, di foto dulu. Kak. Ya, Tadi kakak bilang yang kata kalau yang perutnya lebih banyak daripada simpul itu berarti yang apa tadi? pipa organa terbuka. Ini aku mau terangin ini. Di foto dulu udah belum? Udah, Kak. Oke. Jadi aku mau nerangin kalau dari gambar. Jadi soal pipa organa terbuka, pipa organa terbuka dari jumlah simpul dan perut. Jadi kalau daun itu gambarnya begini. Dua simpul, satu perut, gelombangnya adalah setengah. Maka nolnya adalah setengah V per perut. Seperti ini. Ini adalah untuk dawai. Nah, kalau untuk pipa organa terbuka,
Gambarnya seperti ini. Di sini lubang, di sini lubang. Gambar dua menara seperti ini. Simpulnya satu, perutnya dua. Dua perut, satu simpul, maka S0 sama dengan N sama dengan setengah. Maka S0-nya adalah setengah V per L. Sedangkan untuk P organa tertutup, ini gambar begini. Di sini terbuka, di sini ujungnya ditutup. Sehingga di ujung yang ditutup yang muncul adalah tipe. Gambar begini. N-nya adalah 1/4 gelombang, satu simpul, satu perut. Maka S0-nya adalah 1/4 seperti ini. Jadi kalian bisa tahu jenis alatnya hanya dengan melihat jumlah simpul dan perutnya. Jadi kalau simpulnya lebih banyak, itu pasti alatnya dawai. Kalau perutnya yang lebih banyak, itu pasti pipa organa terbuka. Kalau jumlah simpul sama dengan jumlah perut, berarti dia adalah pipa organa terbuka. Seperti itu. Jelas tidak? Kalau simpul lebih banyak itu apa, Kak? Dawai. Dawai. Kenapa? Karena ujung-ujung dawai itu kan diikat muncul simpul. Jadi yang hanya kita lihat itu hanya ujungnya aja. Simpul sama simpul berarti simpulnya pasti lebih banyak. Kalau pipa organa terbuka, perut sama perut, berarti perutnya pasti lebih banyak. Kalau pipa organa terbuka, simpul sama perut, berarti jumlah perut sama dengan jumlah simpul. Seperti itu. Jelas? Oke, Kak. Oke. Aku akan kasih satu soal tentang kesalahan pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup misalkan begini. Diketahui frekuensi berturut-turut 450 Hz dan 540 Hz. Tentukan jenis alat dan nada dasar frekuensi nada dasar. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, diketahui frekuensi berturut-turut adalah 540 dan 450 dan 540 Hz. Yang ditanya adalah tentukan jenis alat dan frekuensi nada dasarnya. Frekuensi pipa organa. Cuma kita nggak tahu apakah dia pipa organa terbuka atau pipa organa tertutup. Nah kalau kayak gini kalian langsung bandingin Fn plus Fn ke 1 sama dengan 450 per 540. Kalau sudah seperti itu, dibikin menjadi pecahan yang paling kecil. Berarti dibagi berapa? Aku salah nggak ya? Dibagi, aku salah kali ya? Tunggu. 550. 550. Kalau dibagi 50, ini kan berarti jadi 9 ya? Ini jadi 11, betul nggak? Betul ya? Betul, Kak. 450 dibagi 50, 9 kan? 550 dibagi Iya, Kak. 50, 11, betul nggak? Betul, Kak. Ya, ini adalah pecahan terkecilnya. Nah, kalian lihat, kalau pecahan kecilnya adalah bilangan ganjil, jadi ini bilangan ganjil, berarti ini adalah pipa organa tertutup. Kalau misalkan besok
450/500, berarti kan dia 9/10. Itu berarti dia adalah pipa organa terbuka karena dia tidak selang waktu, tidak selang satu. Jadi selangnya dia tidak bilangan dengan 9 dengan 10. Kalau ini kan 9 dengan 11. Berarti dia adalah pipa organa tertutup. Seperti itu. Kemudian yang ditanya adalah frekuensi nada dasarnya. Kita lihat ini. Kelipatannya itu kan 9. Ya, pipa organa tertutup kan tadi aku bilang 1, 3, 5, 7, 9. Betul tidak? 1, kan 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4. Betul? Ingat nggak tadi aku bilang pipa organa tertutup? Ingat Kak, Bilangan ganjil saja. ingat Kak. Dek. Ya, oke. Karena ini 9, berarti kita lihat nih, 9 sampai sini nih. Nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga, nada atas keempat. F0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini F4 per F5. Ini adalah 450 dan 550 Hz. Sampai di situ. Jelas tidak? Jelas Kak. Karena kelipatannya adalah 9 dengan 11, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa 450 Hz itu adalah nada atas keempat. Dan yang 550 Hz adalah nada atas kelima. Jelas sampai situ? Jelas Kak. Oke. Sekarang kan yang ditanya adalah frekuensi nada dasarnya. Tadi kan gini nih. F0, F1, F2, F3, F4. Seperti ini kan? 1, 3, 5, 7, 9. Berarti kita sama pakai pembagiannya yang tadi. 1 per F0. 1 per F0 sama dengan 9 per F4. Yang ditanya kan F0 ya. Berarti F0-nya sama dengan F4 dikali 1 per 9. 450 per 9 berarti sama dengan 50 Hz. Begitu. Sampai situ jelas? Jelas. Jelas Kak. Jelas, oke. Aku kasih satu soal lagi aja ya, karena kan kalian harus sholat asar dulu ya, sebelum Iya, masuk Kak. sejarah ya. Iya. Oke, aku kasih satu soal lagi ya. Udah dipoto belum? Sudah. Sudah dipoto? Udah Kak. Udah. Soal lagi. Ini yang biasa suka keluar. Jadi soalnya seperti ini guys. Panjang pipa organa terbuka adalah 100 cm. Jika frekuensi nada atas keempat pipa organa terbuka beresonansi dengan frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup berapakah panjang pipa organa tertutup. Soal seperti ini sering keluar, jadi dia gabungan antara pipa organa tertutup dan bagaimana cara mengerjakannya?
Jadi kalau misalkan seperti ini, yang disebut sebagai beresonansi itu artinya sama frekuensinya. Jadi kalau dia bilang frekuensi nada atas keempat pipa organa terbuka beresonansi dengan frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup, berarti F4 sama dengan F2. Jadi kita tulisnya begini. F4 pipa organa terbuka sama dengan F2 pipa organa. Jadi itulah yang disebut sebagai beresonansi. Kemudian kita bikin nih F4, nada atas keempat. F0, nada dasar, nada atas pertama, kedua, ketiga, keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/2 V per L pipa organa terbuka sama dengan nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. 1, 3, 5. Berarti 5/4 V per L pipa organa. Jadi kuncinya adalah di sini. Kalau kalian menentukan itunya salah, ke bawahnya pasti salah. Nah, kalau sudah sampai sini, kita ingat bahwa V untuk pipa organa terbuka dan tertutup itu sama. Jadi yang perlu dicatat. Sama-sama 5. Berarti 2 L pipa organa terbuka sama dengan pipa organa. Berarti panjang pipa organa tertutup sama dengan 2/4 pipa organa tertutup. 2/4 dikali 100 cm. Berarti jawabannya adalah 50 cm. Begitu kira-kira. Jelas? Yes. Oke. Dari semua yang ditanyain? Yang 5/2 sama 5/4-nya saya kurang ngerti, Kak, dari mana? Yang 5/4. Kan dia bilang beresonansi dengan nada atas kedua, ya nggak? Iya, Kak. Beresonansi dengan nada atas kedua, pipa organa tertutup, betul? Iya. Di soalnya kan ada tuh. Iya nggak? Iya, Nah, Kak. berarti dibaca di frekuensi nada atas kedua, pipa organa tertutup. Nah, berarti kita cari nih, kalau pipa organa tertutup, nada atas kedua, rumusnya apa? Kan nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Kalau pipa organa tertutup, itu kan berarti kelipatannya ganjil. 1/4, 3/4, berarti dia 5/4. Nah, 5/4 tinggal kita masukin ke bagian depan. Begitu. Kalau Jelas? 5/2-nya, Kak, dari mana? Nah, 5/2 adalah nada atas keempat itu organa terbuka. Nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga, nada atas keempat, gitu kan? 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, begitu. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Jadi kita cuma tinggal ngafalin aja. Jadi kalau nada atas ke berapa ya tinggal hitung. Nada atas ketiga berarti nada dasar 1, 2, 3. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2. Kalau misalkan nada atas ketiga pipa organa dasar 1, 2, 3 pipa organa tertutup 1/4, 3/4, 5/4, 7/4. Bedanya cuma di situ saja. Jelas? Jelas, Kak. Nanti kalau misalkan malam-malam ada yang mau ditanyain, di lain aja ya, tanyain ya. Iya, Kalau ada Kak. soal terus kalian nggak bisa ngerti atau nggak ngerti, tinggal tanya aja ya. Besok Iya. ujiannya yang jam keberapa fisikanya? Jam pertama, Kak. Oh, jam pertama. Oke. Ya sudah, cukup ya sampai sini kan kalian harus salat dulu, siap-siap mau sejarah, udah keburu bel. Mudah-mudahan besok diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan UAS-nya ya, dan nilainya mendapat nilai yang bagus.
Amin. Sampai sini aja, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Makasih, Mas, Kak. Kak. Sukses, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama.